اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang salat Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan yang agung ini, di bulan yang mulia ini. Arba'atu hurum, daripada salah satu 4 bulan yang Allah berikan kemuliaan, yaitu di bulan ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keterangan melalui sabda Rasul, Syahrul Rajab sya'rillah wa sya'ru Sya'ban sya'ri wa sya'ru Ramadan sya'ru ummati. Maka itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di pertengahan daripada bulan Rajab ini, di mana bulan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, mensinyalirnya di dalam sabda Nabi tadi bahwa bulan ini adalah bulannya Allah. Mengapa demikian? Karena bulan ini adalah tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu mengalami daripada kesedihan yang sangat, maka Allah hibur melalui perintah atau ajakan daripada untuk melaksanakan berjumpa dengan Allah melalui peristiwa Isra wal Mi'raj. Maka tatkala itu pula Rasulullah bersama Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam satu dimensi, berada di dalam satu tempat. Betapa dekatnya Allah dengan kekasihnya Muhammad, menjalankan daripada apa yang diberikan kepada Nabi Muhammad, yang akhirnya ditularkan kepada kita, dihimbau kepada kita untuk menentukan di mana letak keimanan kita. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melalui peristiwa tersebut bulan ini diagungkan, dan siapa orang yang mengambil dari momen ini, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Karena bulan Rajab sekali lagi adalah bulan Allah, maka pada bulan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keluasan kepada manusia untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat ini, di bulan ini, Allah mengobrol daripada ampunannya ketimbang bulan yang lain. Tatkala manusia mengetahui ini, maka sungguh ia adalah orang-orang yang beruntung. Mereka yang tadinya jauh daripada masjid, mereka mendekat kepada masjid. Mereka menjalankan daripada ibadah-ibadah yang ia dapat lakukan melalui pengetahuan yang pernah ia dapatkan. Secara maksimal ia lakukan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia tahu dia akan melewati, dia akan menjumpai, bahkan ia selalu mengatakan, ya Allah,
berikanlah keberkahan kepadaku di bulan Rajab, berikanlah keberkahan kepadaku daripada di bulan Sya'ban. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sampaikan usiaku, umurku di bulan Ramadan yang penuh berkah. Maka melalui khutbah yang singkat ini, khatib mengajak untuk memberikan peringatan daripada kaum mukminin muslimin untuk tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati, agar nanti tatkala Allah jumpai kita untuk memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan Ramadan, kita adalah manusia-manusia yang sudah bersih, manusia-manusia yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan dosanya. Maka itu melalui tazkiyatun nafs inilah, melalui pembersihan jiwa inilah, maka kita harus lakukan terus sampai kita berjumpa dengan Ramadan. Jikalau bulan ini kita lakukan, maka niscaya kita akan menjumpai Ramadan dengan penuh sukacita, dengan perasaan gembira, dengan perasaan yang indah, dan pasti dia akan merasakan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sayang kepada kita, karena Allah telah menghapuskan dosa kita, memberikan wewangian kepada tubuh dan jiwa kita, sehingga kita berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan hati yang sudah bersih. Di dalam rangkaian tazkiyatun nafs juga, mari bersama kita saling memaafkan di antara saudara-saudara kita, karena ini adalah bagian taubat daripada manusia. Terlebih-lebih di bulan ini, bulan yang bergejolak daripada persaudaraan yang mungkin hampir retak, persaudaraan yang mulai saat ini tergesek dengan suatu keadaan yang memang setiap 4 atau 5 tahun terjadi. Bagi kaum atau umat Indonesia, masyarakat Indonesia, maka ini jangan dijadikan sebagai pemicu daripada keretakan dan kekotoran jiwa kita. Sungguh kita akan rugi dan rugi tatkala nanti Allah jumpai kita dengan Ramadan, tapi hati kita masih sangat kotor, hati kita masih sangat tidak berada di dalam kesucian. Maka itu melalui singkat khatib menyampaikan, mari sama-sama kita bersihkan jiwa kita, kita berikan rongga di dalam dada kita untuk memaafkan saudara-saudara kita, memuliakan lisan kita untuk mengucapkan maaf kepada saudara-saudara kita, agar nanti berjumpa dengan Ramadan kita adalah termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Suatu peristiwa terjadi sebagai contoh kepada kita sekalian. Suatu hari ada seorang laki-laki, dia keluar dari rumahnya untuk berniat membayar hutang kepada seseorang. Tatkala ia berjalan, maka memang sudah kebiasaan tatkala ia menjumpai masjid, dia selalu melaksanakan sholat daripada sholat sunnah yang disunahkan. Dia hampiri masjid dan dia masuk. Tatkala ia akan melaksanakan sholat dan dia masuk ke dalam masjid, dia lihat ada seorang laki-laki sedang bertaqarrub kepada Allah, sedang berzikir kepada Allah. Lalu dia berdiri daripada di depan orang yang sedang berzikir ini. Dia laksanakan sholat sunnah, tidak ada perasaan apapun, dan ia tidak menegur sapa daripada orang tersebut. Lalu ia taruhlah tas daripada isi uang yang akan ia bayarkan hutangnya, dia taruh di sisinya. Lalu kemudian ia jalankan sholat. Setelah beberapa menit selesailah ia, lalu ia bergegas untuk keluar. Lalu dia pergi. Masya Allah, tabarakallah, tatkala ia keluar dan di dalam perjalanan menuju rumah orang yang akan ia bayarkan hutangnya, dia periksa tasnya. Ternyata di dalam tasnya dia tidak temukan uangnya. Sungguh ia sangat marah, sungguh ia sangat merasa gundah, dan pada akhirnya dia kembali ke masjid tersebut. Dia yakin dan dia percaya bahwa laki-laki yang tadi berpura-pura untuk beribadah kepada Allah, dialah orang yang telah mengambil uangnya. Maka dengan seraya begitu bengisnya,
Dia tegur dan dia tepuk laki-laki ini. Dia katakan, wahai Tuan, kembalikan uangku, kembalikan uangku. Maka tatkala ini pula laki-laki ini bergelagat, sungguh sangat terkejut. Wahai Tuan, apa yang aku ambil darimu? Sungguh aku tidak mengambil apapun darimu. Jikalau engkau tidak percaya, periksalah tubuhku dan kantong-kantongku. Maka ia mengatakan, sungguh aku tidak percaya kepadamu, karena hanya kamu yang ada di masjid ini, hanya kamu yang aku dapati tatkala aku masuk ke dalam masjid ini. Maka aku yakin engkau adalah yang mengambil daripada uangku. Maka laki-laki ini terbangun. Ya sudah, sungguh aku tidak mengambil uangmu, tetapi engkau jangan teriak-teriak karena aku malu. Mari kau pergi ke rumahku. Diajaklah laki-laki yang menuduh ini ke rumah daripada laki-laki tadi. Sampai di rumahnya, ia katakan, berapa uang yang kamu akan bayarkan atau merasa engkau kehilangan? Maka diberikanlah sejumlah apa yang ia sebutkan. Maka dengan hati yang sambil kesal ia mengatakan, kamu sungguh berbuat tidak baik. Lalu laki-laki ini pun berpisah, masing-masing menuju tempat masing-masing. Laki-laki ini pergi ke tempat yang ia akan bayarkan hutang. Dan laki-laki yang satu pun pergi kembali ke masjid. Tatkala ia sudah bayarkan, legalah hatinya. Maka ia kembali ke rumahnya. Sampailah ia di rumahnya berjumpa dengan istrinya dengan muka yang ceria. Wahai suamiku, sungguh aku melihat wajahmu begitu berseri. Apakah yang terjadi padamu? Sungguh aku tidak menemukannya sebelumnya. Maka ia berkata, wahai istriku, sesungguhnya hatiku telah gembira karena aku sudah tidak punya hutang lagi. Aku telah membayarkan hutang. Istri ini pun terkejut. Wahai suamiku, dari mana uang yang engkau bayarkan? Pakai uang yang mana yang engkau bayarkan? Maka ia mengelak, wahai istriku, uang itu aku ambil dari dompetku, karena memang itu uangku. Dan mohon maaf, aku tidak sampaikan kepadamu, karena aku takut berkurang dan aku tidak bisa membayarnya. Maka istrinya sungguh mengatakan, wahai suamiku, sesungguhnya uangmu engkau letakkan di atas kasur, di atas tempat tidur kita. Lalu dengan uang siapa engkau bayarkan? Maka laki-laki ini sungguh sangat kebingungan. Maka ia mengatakan, uang siapa dan dari mana engkau dapatkan uang untuk membayar hutang tadi? Maka dia bercerita. Akhirnya dengan bergegas dia kembali ke masjid tersebut. Dia lihat dan dia temukan laki-laki itu masih berada di dalam masjid. Maka sampai saat itu ia pun langsung bersujud dan memohon maaf kepada laki-laki ini. Dia mengatakan, sungguh aku telah berbuat dosa kepadamu. Aku telah berburuk sangka kepadamu. Aku telah menuduhmu dan aku bersuuzon kepadamu. Wahai bapak, siapa engkau? Maka ia tersenyum. Wahai bapak, tidak apa-apa. Aku telah mengikhlaskan apa yang terjadi kepadaku, dan aku telah bersedekah kepadamu. Maka sungguh aku telah melapangkan dadaku untuk memberikan atau mengikhlaskan dari apa yang Allah takdirkan kepadaku. Maka sungguhlah ia bingung, siapa engkau ini bapak? Maka laki-laki ini mengatakan, aku adalah cicit daripada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namaku adalah Zainal Abidin bin Ali bin Husain bin Ali. Aku adalah cicit daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jedang Jumat rahimakumullah, begitu luhur daripada pendirian serta tabiat daripada orang-orang keturunan Nabi, keturunan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu pantaslah kita mencontoh daripada orang-orang yang termasuk golongan daripada zuriyah Rasul, daripada ahli bait Rasul, karena mereka telah mencontohkan kehidupan yang baik kepada kita. Maka itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat ulama, berkat para habaib, berkat para alim ulama, para kiai
kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal ibadah, dan kita bisa menjalankan ibadah. Semoga Allah langgengkan daripada nikmat ini, dan Allah jadikan kita makhluk-makhluk yang pandai untuk bertaubat, manusia yang bisa mengambil kesempatan untuk memohon ampun kepada Allah, sehingga nanti kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du ayyuhal hadirun, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa li muallimina wa li ustadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wa li ikhwanina al muslimin wal muslimat wa li auladina wa li banatina wa li zawjatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yazkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.